ingin membuat wadah, ingin membuat perkumpulan ataupun paguyuban namanya, yang kita sebut paguyuban Gantangan Independen Kabupaten Gresik. Alhamdulillah per tanggal 1 Juli seizin Allah kita kumpul-kumpul di salah satu rumah makan di Gresik ini, sehingga terbentuklah paguyuban ini. Dan pada waktu itu sepakat aklamasi memilih Bapak Haji Saidul Haq Sarjana Hukum terpilih menjadi Ketua Umum. Tepuk tangan untuk beliaunya. Gantangan Independen Gresik PGIG masa bakti tahun 2020-2025 dengan harapan dapat membantu pemerintah dalam melestarikan karya serta membantu masyarakat penghobi. Amin. Demikian saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil gambar dulu Pak, Visi dan misi PGIG. Visinya PGIG itu untuk mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, seduluran dan awase antara gantangan-gantangan yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi PGIG itu tergabung dari gantangan independen yang dulu pernah diamanahkan almarhum Abah Mukhtar. Mungkin pernah dengar yang namanya Abah Mukhtar itu ketua dari gantangan di Pongangan Indah. Itu dulu menyampaikan kepada saya, Ji, kalau bisa teman-teman dulu itu jadikan satu. Ya, itu tahun 2011 dan ya melampaui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya sekarang terrealisasi. Jadi visinya PGIG sendiri itu tidak ada untuk unsur apa-apa, cuma untuk ayo kita bareng-bareng berjalan seduluran selawase untuk menata, katakan bagaimana sih tentang cara berorganisasi dan gantangan burung itu sebenarnya. Jadi untuk misinya sendiri, misinya PGIG itu kita tidak fokus, kita kan penghobi burung. Ya, kita harus menangkal, menjaga ekosistem sumber daya alam yang juga dititipkan Tuhan kepada kita semua. Jadi alangkah baiknya untuk yang dilombakan untuk menaikkan segi nilai ekonominya itu dari hasil anggaran kita. Memang seperti itu. Dan untuk ini sih program jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjangnya ya. PGIG setelah terbentuknya PGIG dan pengukuhan pengurus di hari ini seperti apa sih ke depannya? Ya, ke depan kita akan melakukan gathering terlebih dahulu. Gathering itu untuk ke komunitas yang ada di Gresik, pecinta burung. Banyak komunitas ini, ada B2HP, ada CIG, ada AKG, ada MBG sendiri. Nah, semua komunitas kita kumpulkan, kita gathering, kita ngopi bareng, kita makan-makan bareng. Bahwanya kita memperkenalkan inilah PGIG, aspirasi apa, masukan apa yang bisa rekan-rekan atau dulur-dulur kasih ke kita untuk jenjang awal mula kita penanggaran. Kedua, kita untuk jenjang ke kontes. Seperti apa sih permintaan dari teman-teman? Nanti kita jadikan satu untuk ADART atau sistematis penilaian untuk kontes tersebut. Kita cari yang objektif. Meskipun nanti objektivitasnya penilaian itu memaksakan untuk 30 gantangan jumlah burung, kita akan lakukan 30. Seperti itu. Jadi kedua, kita melakukan gathering sesama IO. Kan di Gresik sendiri sudah ada XNR, sudah ada BNR, sudah ada Ebot, BPI juga ada. Terus ya itulah IO nanti kita kumpulkan bareng. Kita ini yang termuda
kita yang termuda, kita harus sowan ke beliau-beliaunya, gimana sih biar Gresik ini terciptakan suatu kontes burung yang kondusif. Kita mau melakukan jadi percontohan untuk daerah-daerah lain. Mumpung di Gresik ini katakan akar rumput bisa diajak, bisa dirangkul, bisa diajak ngomong, bisa diajak ngopi. Ayo, gimana nanti ke depan? Seperti itu. Anggota PBB seluruh yang ada di Gantangan Betul, anggota PGIG strukturalnya ada di gantangan-gantangan seluruh yang ada di Gresik. Jadi ada BNBC, ada Sedayu, ada Reang, ada BSBC Dukun, ada Giri, ada juga Tenger, ada masing-masing. Alcatraz juga ada, Alcatraz BC itu bertempat di Gagak Sakti juga sendiri ada, K2G, terus Bramasta. Jadi jumlahnya kurang lebih ada 23. apakah diwajibkan ikut PBB? Tidak. Ya, kita tidak perlu mewajibkan itu untuk ikut serta bergabung ke kita. Kita berjalan aja sebagaimana mestinya, kita tunjukkan aja bahwa PGIG ini milik orang Gresik, tulen, putra daerah. Jadi silakan kalau mau gabung, monggo. Nanti ini milik kita bersama. Tidak ada PGIG ini miliknya Gagak Sakti, miliknya Haji Said. Saya ada masa baktinya 2020 sampai 2025. Jadi bisa berkesan PGIG itu seperti organisasi tertua kita. Cuman PGIG konsepnya untuk regional, untuk Gresik sendiri. Tapi gambarannya PBB ini nggak berbeda dengan itu yang tidak ada, lebih mengutamakan lomba atau konservasi. Kita mengutamakan konservasi. Kita bantu penangkaran. Setelah itu kita adakan lomba untuk khusus penangkar. Mungkin sekarang sudah ada contoh perlombaan yang mengatasnamakan undangan. Itu nanti penangkar-penangkar diberikan khusus kelas undangan. Dari hasil tangkar itu nanti mungkin PGIG bisa mensupport. Seperti itu, Pak. Dan untuk sistem yang dipakai ke depannya, Ji, karena kan ini kan banyaknya gantangan yang dikelola nantinya, yang diatur sama PGIG itu nanti ke depannya gimana, Ji? Jadi sistemnya gini, biarkan sistem itu yang kemarin-kemarin jalan sendiri-sendiri. Nanti kita lakukan kembali seperti tadi, kita lakukan gathering, masukan-masukan dari komunitas. Seperti contoh halnya, kita kan independen, nggak punya seperti misalnya belum punya pakem untuk penilaian. Jadi pakem penilaian itu nanti kita sesuaikan dengan ya apa sih komunitas itu, seumpamanya AKG atau Adis Merah atau Murai Batu itu harus seperti ini. Nah, itu sudah ada di aturan juga Perdirjen BKSDA, itu mengutamakan irama, laku, volume, fisik dan gaya. Jadi seperti apa volume, seperti apa iramanya, nanti kita kemas, yaitu bukan tidak membutuhkan waktu yang sebentar sih mestinya. Nanti ya teman-teman udah kita berjalan apa adanya dulu lah. Nanti dari situ kita akan mengembangkan gimana sih seobjektif mungkin. Kalau kita objektif penilaian tidak menutup kemungkinan dari teknologi yang sekarang, oke kita datangkan. Seperti contoh sensor suara, kamera, CCTV, monggo. Nanti kita fasilitasi itu di katakan-katakan yang ada. Kasih, Ji. Ada ciri tersendiri nggak dari bikinan? Ciri
ciri khas tersendiri dari Ya, ciri khas tersendiri dari PGG itu tergantung komunitas masing-masing, nanti kita diskusikan. Setelah gathering mungkin saya bisa memberikan penjelasan untuk dirinya seperti apa sih ciri khas PGG. Yang penting ini PGG dulu ada, kita nanti sowan ke yang lebih tua-tua atau pemuda di atas, kita mohon masukan. Terus ada nggak keuntungan dari gantangan independen ini untuk masuk ke PGIG ini, keuntungannya apa? Banyak benernya untuk legality, pasti nanti kita itu dijadikan satu. Jadi kan sudah diterangkan oleh bapak-bapak BKSDA, per dirjen, peraturan dirjen baik konservasi dan ekosistem sumber daya alam dan ekosistem itu sekarang juga mengatur tentang kontes buruh. Jadi yang boleh dikonteskan itu, yang boleh menyelenggarakan kontes itu antara lain dalam satu pasar, salah satu pasar itu dia sudah berbadan hukum, yaitu koperasi, yayasan, LSM. Nah, nanti kita menjadi wadah dari gantangan-gantangan independen di Gresik, kita yang menjadi wadah untuk legality. Kita tidak akan menutup itu, kita akan membuka ruang, monggo. Seperti itu. Selama ini dengan kan patuh dengan aturan sertifikasi ya, di PGIG juga ada nanti. ada sertifikasi, kita akan melakukan diklat juri juga nanti. Tidak menutup kemungkinan itu, cuman sengkupnya regional Gresik. Kita tidak mau sampai nasional dulu, kita nggak berpikiran itu. Kita PGIG ini independen Gresik. Jadi agenda awal pasca pengumpulan Gathering. Jadi kita melakukan, nanti kita undang komunitas-komunitas yang ada di Gresik. Kita minta masukan gimana cara penilaian, apa sih, gimana sih, kepinginnya seperti apa penilaian itu untuk lomba. Tadi untuk penangkaran sendiri, konservasi sendiri, pinginnya penangkar itu gimana? Apa nanti dibangunkan kandang atau dibangunkan gimana? Atau mendatangkan memfasilitasi satu pasang ekor burung, itu nanti kita. untuk masalah pendanaan ditanggung. Kita menentukan masalah pendanaan. Alhamdulillah PGIG itu bukan satu orang, jadi 10 orang, banyak orang. Nanti pelan-pelan kita atur, kita rapat jajaran caranya. Ya semoga aja nanti pemerintah juga bisa membantu. Nanti kan sudah diterangkan oleh kepala kantor Eksbangpol, ngomong diberi tembusan ke bupati, kita akan bantu.